kira mengatasi ini, termasuk bupati harus turun, DPR juga harus turun. Berani, berarti pertama narkoba, kedua sampah. Apakah ada truk sampah yang dibeli zaman Pak Yapan? SNN.com, Johan Sah bersama Bung Alsius, salah satu pegiat sosial, keluhan dan saran warga Kubar dan Kalimantan Timur. Tokoh pemuda yang memang tidak ada yang tidak kenal. Selamat sore nih Bang Alsius. Selamat sore. Ya. Oke Bang Alsius, ini sepertinya di Kutai Barat akhir-akhir ini ramai sekali nih. Adanya seperti pameran saja ya. Nah, pameran sampah yang dimaksud di sini. Iya. Sampah sudah berserakan di mana-mana dan ini sudah menjadi konsumsi publik, di mana warganet khususnya yang ada di Keluhan Kubar yang Anda pimpin sendiri selaku admin di situ, bahwa sampah ini sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat Kutai Barat khususnya. Sampah ini kok membanjiri hampir di setiap gang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Fakta mengatakan bahwa mereka sudah investigasi ke lapangan, dan ternyata ditemukan di situ jalan memang hancur. Nah, kira-kira Anda sebagai tokoh muda, apa sikap Anda dan bagaimana bentuk respon Anda terhadap banjirnya sampah karena tidak diangkut? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore. Untuk masalah sampah ini memang ribut di media sosial. Ya wajar warga masyarakat Kutai Barat ribut di media sosial dan juga di masyarakat secara nyata mereka juga ribut karena bau sampah bukan main kan. Nah, ribut di media sosial ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebersihan Kutai Barat ini, ibu kota Kabupaten Kutai Barat ini, terutama Barong, Melak dan sebagainya dan sekitarnya. Karena mereka, namanya masyarakat media sosial ini, begitu ada sesuatu yang seperti itu, mereka cepat respon. Karena mereka peduli. Terutama masalah lingkungannya, masalah daerahnya. Ya ada juga rasa malu masyarakat di media sosial ini, kok bisanya di kabupaten dia, di tempat dia tinggal, sampah tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, beberapa waktu kemarin, ya masyarakat sedikit tercengang karena ada salah satu tokoh yang secara nyata menyalahkan masyarakat, mengatakan masyarakat membuang sampah sembarangan kan. Nah, kita sebut saja Pak Bupati Kutai Barat kan sempat menyoroti masyarakat buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ya masyarakat juga tidak bisa mengelak juga, mungkin ada juga teledornya juga di situ kan. Tetapi yang kita kaget ada keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Ali Sadikin Sabran mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa disalahkan oleh karena pemerintah belum menyiapkan sarana tempat membuang sampah itu terbatas dan bahkan di beberapa tempat itu tidak ada. Nah, ini kita sayangkan sikap yang saling lempar tanggung jawab, menuduh masyarakat, sedangkan masyarakat ini berkontribusi. Masyarakat membayar pajak, masyarakat ingin suatu kebersihan, masyarakat taat apa yang menjadi program pemerintah. Tidak ada masyarakat ini yang membangkang pada program pemerintah, nggak ada. Jadi oleh karena itu kita juga warganet kaget membaca di RRI mengatakan bahwa jalannya sudah bertahun-tahun rusak. Habis itu truk sampahnya dari 11, 3 yang bisa operasional, sisanya tidak bisa operasional karena terlalu tua. Tempat pembuangan sampah belum jelas. Jadi ini hal yang membuat masyarakat ini menjadi ribut juga. Awalnya mereka disalahkan, tapi ternyata setelah terbuka fakta bahwa bukan salah di masyarakat membuang sampah sembarangan, tetapi perencanaan oleh pemerintah ini mengenai pengelolaan sampah ini yang belum jelas. Misalnya perbaikan badan jalan yang bagus itu sudah harus diperhitungkan.
Masa mondar mandir lewat itu bertahun-tahun nggak tahu bahwa jalan itu perlu diperbaiki, jalan itu rusak. Itu kan nggak masuk akal. Nah, ini oleh karena itu kita berharap pemerintah ke depan, kita tidak saling menyalahkan. Tetapi kita berharap pemerintah dapat peka terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Jangan tunggu sampai mangkrak seperti ini. Begitu rusak 2-3 titik rusak sudah tahu itu jalan poros umum untuk jalan sampah. Begitu ini ada kendala, maka ini akan menyebabkan penumpukan sampah. Itu sudah harus diperhitungkan oleh mereka. Kalau mereka bilang tidak tahu, nggak mungkin. Mereka pintar-pintar kok. Mereka sekolah tinggi kok. Mereka pejabat. Uangnya ada. Terus yang kedua, masalah alat-alat angkut sampah. Ya sudah diperhitungkan alat itu tahan berapa tahun. Kalau sudah sekian tahun segini harus ada pengadaan yang baru lagi. Jangan tunggu semua macet, semua tidak bisa bergerak, baru kalang kabut setelah disorot masyarakat. Wajar masyarakat ingin pelayanan yang bagus dari pemerintah, karena masyarakat berharap kepada pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang. Ini sudah ada undang-undang yang mengatur. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini bukan perkara main-main. Undang-undangnya sudah ada, payung hukumnya sudah ada. Yang buat siapa? Pemerintah juga. Ya rakyat senang ada begitu. Tetapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak bisa mengimplementasikan undang-undang itu secara nyata untuk masyarakat Kutai Barat? Nah, ini suatu pertanyaan yang kita bingung. Yang kita, ya warganet wajar saja mereka menyoroti, mereka kesal, mereka mengkritik. Karena tujuan mereka tidak ingin pemerintah Kutai Barat tidak melaksanakan undang-undang, bekerja tidak maksimal, pelayanan masyarakat tidak berjalan. Itu tujuan mereka. Kami yang pengkritik ini bukan mengkritik buta-butaan. Tapi kalau yang bagus kita puji, kita apresiasi kok. Tetapi kalau yang jelek, ya masa kita puji juga? Kan nggak mungkin, Pak. Tentu saja kita mengkritisi, memberi masukan. Jadi oleh karena itu yang kita berharap pemerintah jangan alergi terhadap kritik, jangan alergi terhadap warganet yang memberi sorotan saat akhir-akhir ini. Ya, tolonglah pemerintah itu berkaca pada diri mereka, melihat apa hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat ini. Sudah tidak melaksanakan undang-undang yang ada ini. Ini kita sedih aja lihat. Antara pimpinan dengan bawahan tidak sinkron pendapat. Loh, apa ini yang disajikan kepada masyarakat? Ketidaksinkronan antara mereka, yang satu bilang masyarakat yang salah, yang satu bilang jangan salahkan masyarakat. Nah, ya kita berharap jangan saling menyalahkan. Ini masalah you harus atasi. Kenapa? Karena you yang punya jabatan, you yang punya wewenang, you yang bisa eksekusi, you yang punya uang. Uang itu uang siapa? Uang masyarakat. Jadi wajar masyarakat menuntut pelayanan yang bagus, pelayanan yang sesuai dengan aturan yang dijanjikan oleh pemerintah itu sendiri. Ingat, hal ini sudah menjadi program prioritas Pak Yapan di periode pertama, sampah. Tetapi kalau kita melihat kilas balik, apakah ada mobil truk sampah yang dibeli zaman Pak Yapan? Apakah ada doser atau ekskavator yang dibeli zaman Pak Yapan? Kalau betul ini menjadi program prioritasnya seperti janji awal kan? Kalau ada, berarti dia serius menjalankan, mengeksekusikan apa yang menjadi program dia. Tetapi ketika tidak ada, ya kita tidak menyalahkan, cuma kita bertanya, bagaimana Pak ini bisa begini? Ini kan menggunung akhirnya. Dari awal tidak dieksekusi, kebijakan dia menumpuk, akhirnya sekarang muncul mangkrak semuanya. Sampah ini kan seperti tabungan nih, menumpuk terus. Ini kan salah satu faktor armada yang mengangkut sampah ke TPA itu kan dicuri karena kan jalan rusak. Nah, jalan rusak ini apa harapan Anda selaku tokoh muda kepada pemerintah? Kalau menunggu anggaran mungkin tahun depan, ya bagaimana kondisi sampah yang menggunung nanti ya? Ya harapan saya pemerintah jangan kaku.
bupati itu punya kewenangan, punya kekuasaan, dan dia bisa mengeksekusikan itu. Artinya, ya kita mendukung langkah bupati untuk melakukan penyelamatan ini. Jangan sampai, ya kita sedih juga melihat mereka iuran dan sebagainya, malah pakai uang pribadi, ada yang sekian rate numbuk situ. Tetapi itu kan tidak menyelesaikan masalah. Karena itu kan sedikit. Coba, ya melalui anggaran apa yang bisa dialokasikan untuk itu, dana taktis. Mungkin saja bisa diupayakan dari dana taktis bupati, anggarkan 200 juta ke situ. Nah, tak terduga ya. Anggaran tak terduga. Anggaran bencana ini sudah bencana. Jangan kira sampah ini bukan bencana. Kalau bau busuk ini banyak di masyarakat, masyarakat terganggu, masalah bau busuk dan sebagainya, Sakit, kolera. sesak napas, kolera datang, penyakit banyak lalat di situ. Ini kan sudah bencana baru akhirnya. Sudah kita melawan COVID ini kembang kempes. Tidak jelas prosesnya. Jangan sampai nambah lagi penyakit lain. Terkait dengan sampah, Pak. Ini kan sebenarnya dari dinas mana yang lebih kompeten ini? Apakah DLH atau Perkim? Nah, terkait infrastruktur sendiri kan dengan PUPR. Intinya begini, kalau kita mencari siapa yang lebih berhak, ini katanya baru serah terima sekian ini, tanggal ini baru serahkan, sudahlah, mereka kerja sama aja sudah, menangani ini secara bersama-sama karena ini darurat, karena ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, ini sudah menimbulkan bau busuk di tempat-tempat sampah, di tumpukan-tumpukan sampah di masyarakat, itu sudah terjadi hal yang mengganggu gitu lah. Jadi mereka secara bersama-sama, kerja bersama, bagaimana berpikir ini? Gitu. Jadi harapannya pemerintah segera Tanggap dan bekerja sama, segera mengatasi ini. Termasuk bupati harus turun, DPR juga harus turun untuk mengatasi masalah ini. oleh DPR sendiri terkait dengan ada komentar atau status yang dibuat netizen. Apakah Anda mendengar apa yang dilakukan oleh DPR? Yang saya pantau di media sosial itu hanya Pak Yahya Martan saja yang sudah komentar masalah sampah ini, pengelolaannya dan sebagainya. Cuman ya beliau sifatnya ikut mengeluh juga, menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat kan. Tetapi pada intinya actionnya itu ada di pemerintah. Tapi kalau saya melihat dari postingan Pak Martan, artinya DPR ini siap mendukung apa yang menjadi langkah pemerintah. Sudah ada memang dari DPR. Tetapi secara kelembagaan, saya belum melihat DPR memberikan tanggapan mungkin melalui ketuanya, keterangan resminya bagaimana mereka. Itu belum ada. Yang saya pantau selama ini belum ada. Tapi siapa tahu saya terlewatkan, Pak. Baik, itulah tadi pemirsa bincang-bincang eksklusif dari media solo.nusantaranews.com bersama Bang Alsius yang cukup vokal. Beliau ini selain tokoh muda dan ini pengalaman yang luar biasa sekali untuk khususnya di organisasi kemasyarakatan. Jadi jejak rekam beliau ini cukup menjadi contoh bagi anak-anak muda ke depan. Itu yang dapat kami sampaikan pemirsa. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam, selamat sore. Ya, terima kasih. So empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by